pergerakan tanah yang di atasnya. Karena di atasnya itu ada pohon cengkeh, teman-teman. Jadi itu sengaja ditanam seperti ini. Ini kita lihat agak rapat ya. Pohon-pohonnya ditanam dan setelah itu ditimbun dengan sampah-sampah dari pepohonan yang diharapkan sebentar ini akan tertimbun dan ini menjadi tanah. Hari ini saya lagi berada di kebun, lagi melihat perkembangan pekerjaan pembersihan lahan yang tengah dilakukan oleh teman ya. Jadi rencananya ini akan ditanami jagung dan kelihatannya setelah diparas, dibersihkan, ini rumput yang kecil-kecilnya sudah mulai tumbuh dan mungkin perlu berantas rumput-rumput kecilnya dengan herbisida agar dia akan mati, dan setelah itu kemungkinan besar sudah bisa ditanami jagung. Jadi prosesnya tinggal menyemprot dengan herbisida rumput-rumput yang kecil-kecil ini agar sudah bersih ya. Nah, tapi teman-teman juga menarik, setelah sampai di sini saya teringat dengan lagu yang lagi ngetren saat ini yang judulnya Runtuh. Jadi sebetulnya bukan hanya terkait dengan lagu yang runtuh, namun potensi kebun saya juga banyak yang akan runtuh. Jadi teman-teman, ini saya lagi melihat tadi ada satu pohon cengkeh. Kemungkinan besar potensi untuk tanahnya runtuh, tanahnya longsor itu bakalan terjadi. Dari ini depan saya ada satu pohon cengkeh yang tanahnya itu ternyata sudah terbelah, teman-teman. Ini, jadi kalau Anda melihat di depan ini seputaran ini, teman-teman, ini tanahnya sudah terbelah. Itu pertanda bahwa tanah bagian bawah ini sudah bergerak atau bergeser ya. Jadi potensi untuk nanti dia akan longsor ini bakalan terjadi pada satu pohon cengkeh ini. Jadi sayang sekali teman-teman, ini pohon cengkeh yang umurnya sudah kurang lebih mau 5 tahun ya setelah saya tanam beberapa tahun lalu. Jadi umurnya kira-kira kurang lebih 5 tahun. Dan ketika melihat tanah yang terbelah di bawah ini, saya khawatir pohon cengkeh ini akan ikut roboh. Karena ketika tanah ini akan bergerak ke bawah, dia akan longsor, maka bisa dipastikan pohon cengkehnya juga akan ikut roboh, teman-teman. Nah, jadi ada satu pohon yang beberapa tahun lalu juga mengalami hal yang sama, tapi sebagai petani memang dibutuhkan cerdas. Bagaimana mencari solusi agar kita tidak terlalu banyak dirugikan. Karena terus terang teman-teman, untuk membangun kebun ya seperti ini, atau merawat kebun atau berkebun lah seperti ini ya, ini dibutuhkan juga investasi, teman-teman. Jadi kita udah investasi waktu, kita investasi tenaga, kita investasi uang untuk membiayai dari mulai penanaman, perawatan, sampai cengkeh udah kelihatan dewasa seperti ini, yang kemudian hanya karena persoalan tanahnya yang memang tanahnya ini mudah longsor ya, jadi kita bisa rugi. Nah, karena itu beberapa tahun lalu juga terjadi di pohon cengkeh ini, teman-teman. Ini pohon cengkeh yang mengalami hal yang sama seperti yang tadi, tapi waktu itu saya punya teman dan dia menyarankan untuk membuat penahan tanah. Jadi ini pohon depan ini ada pohon-pohon yang ditanami ya, yang ditanam sengaja ditanami di bagian bawahnya sehingga dia bisa menahan pergerakan tanah yang di atasnya. Karena di atasnya itu ada pohon cengkeh, teman-teman. Jadi itu sengaja ditanam seperti ini. Ini kita lihat agak rapat ya. Pohon-pohonnya ditanam dan setelah itu ditimbun dengan sampah-sampah dari pepohonan yang diharapkan sebentar ini akan tertimbun dan ini menjadi tanah. Jadi ini teman-teman, pohon cengkeh yang memang kurang lebih 2 tahun lalu juga berpotensi untuk mengalami longsor ya tanah bagian bawahnya, dan
kita berusaha untuk membuat apa ya namanya, seperti ini, benteng penahan ya, benteng penahan tanah. Kita tanami ini dan terbukti, jadi pergerakan tanahnya tidak lagi berlangsung dan terhenti dengan adanya tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang sengaja ditanam untuk melindungi tanah bagian atasnya. Jadi sebetulnya teman-teman, mungkin bagi Anda yang para subscriber yang menyukai atau mengemari pohon cengkeh, mungkin Anda menanam cengkeh di tanah yang datar itu agak sedikit bagus ya. Tapi cengkeh itu teman-teman hanya akan hidup bagus, akan hidup sehat ketika berada di ketinggian ya, ketinggian dan terbebas dari pohon-pohon pelindung ya. Akan bagus hidupnya di daerah yang tinggi atau pegunungan, yang kemudian juga tidak dinaungi pohon-pohon pelindung, akan lebih sehat seperti ini. Walaupun memang tidak dipupuk, jadi ini juga saya tidak mau melakukan pemupukan secara rutin, hanya ada beberapa pohon saja. Jadi beberapa kasus kalau ada pohon yang sedikit kerdil pertumbuhannya, saya akan lakukan treatment dengan menggunakan pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk kimia yang mudah kita dapatkan ya. Jadi kalau pupuk organik itu biasanya saya menggunakan pupuk kohe ya, kotoran hewan dari kambing. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu, mungkin jadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sementara menanam cengkeh, yang apalagi menanam di area pegunungan. Jadi dengan cara membuat penahan tanah yang sengaja kita patok dengan kayu hidup, itu akan lebih kuat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.